Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bocah usia 9 tahun di Cilegon tewas dengan belasan luka tusuk. Akibat hujan disertai angin kencang, rumah warga di Pandeglang rusak tertimpa pohon. Mesin uang di minimarket dibobol, pelaku masuk lewat atap. Setelah kisahnya viral, Cacang Hidayat, pegawai honorer penjaga sekolah dan perpustakaan di SMP Negeri 2 Cibadak, akhirnya bisa sedikit bernafas lega. Setelah bertahun-tahun luput dari perhatian, akhirnya pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pendidikan dan PGRI Kabupaten Lebak turun tangan membangun rumah tidak layak huni milik Cacang yang berlokasi di Kampung Sanding, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Cacang merupakan tenaga honorer sejak tahun 2001. Selama lebih dari 24 tahun mengabdi, ia tetap menjalankan tugasnya meski penghasilannya hanya Rp550.000 hingga Rp800.000 per bulan. Dengan pendapatan terbatas, kebutuhan keluarga kerap disokong hasil kebun dan upah istrinya yang bekerja sebagai asisten rumah tangga sekaligus membantu di pembibitan jamur. Tempat tinggalnya dibangun pada tahun 2000 dan tak pernah direnovasi. Kondisi bangunan semakin parah setelah pohon tumbang menimpa atap rumahnya beberapa waktu lalu. Kalau kerusakan rumah itu alhamdulillah ya, jadi udah parah sih gitu ya, udah parah. Mungkin karena udah lapuk, juga karena mungkin rumah tua, namanya rumah tua ya. Saya cuma bisa ngisinya aja. Ini rumah dari tahun 2000. Sampai sekarang belum pernah direnovasi, belum pernah dibetulin apanya pun gitu kan ya. Apalagi sekarang kena musibah kemarin hujan-hujan, ya ketimpa pohon lah, atau sekarang mau tambah hancur gitu ya. Karena usianya mungkin udah lapuk, udah lama gitu. Ketimpa pohon sekali ya, nambah ambruk gitu. Kondisi kerusakannya seperti apa Pak? Bocor atau seperti apa sih Pak semuanya? Kalau rusak emang parah banget gitu ya. Udah di atas bocor, gentengnya udah hancur semua ya. Terus juga istilahnya kayak dinding, namanya dinding bambu ya. Mungkin karena udah lapuk gitu ya, udah hancur semua sekelilingnya. Rumah yang ditempati keluarga Cacang telah masuk data penerima bantuan, namun terkendala mekanisme dan antrian program di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Akibatnya pembangunan rumah belum dapat diakomodasi melalui anggaran resmi tahun 2025. Pak Bupati segera merespon melalui Dinas Pendidikan beserta keluarga besarnya, PGRI, kemudian juga Dinas Sosial, termasuk Korpri. Nah, kemarin Pak Bupati melalui berbagai perangkatnya sudah datang ke lokasi dan insya Allah akan melaksanakan pengerjaan pembangunan rumah saudara kita Pak Cacang sebagai penjaga sekolah di SMPN 2 Cibadak dan domisilinya masuk ke Kampung Sanding, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cikulur. Sebelumnya, kisah yang dialami Cacang menjadi sorotan publik dan viral di media sosial. Kisah Cacang Hidayat menjadi pengingat bahwa di balik gedung-gedung sekolah negeri masih ada pengabdi pendidikan yang hidup dalam keterbatasan menunggu bantuan yang sering datang terlambat. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Masa libur Nataru sudah di depan mata. Direktorat Lalu Lintas Polda Banten juga telah bersiap mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas. Rekayasa lalu lintas juga sudah disiapkan.
Namun rekayasa ini akan dilaksanakan secara situasional sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan. Untuk pengaturan arus mudik Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak diterapkan dengan 3 kategori situasi, yaitu hijau, kuning, dan merah, terutama di kawasan Pelabuhan Merak. Situasi hijau yakni antrian kendaraan masih normal, situasi kuning diberlakukan saat antrian keluar dari area parkir pelabuhan, sedangkan pada situasi merah yakni pada saat antrian mencapai gate tol Merak. Untuk operasi lilin 2025 ini ada beberapa rekayasa lalu lintas yang kita siapkan. Yang pertama terkait dengan mudik Natal. Mudik Natal ini seperti tahun-tahun sebelumnya kita evaluasi memang terjadi peningkatan di daerah Pelabuhan Merak. Di Pelabuhan Merak ini nanti ada 3 situasi. Situasi pertama situasi hijau, kemudian situasi kuning dan situasi merah. Situasi hijau ini normal, antrian normal di pelabuhan, sehingga untuk pengamanan dan pengaturan dilaksanakan oleh Polres Cilegon. Kemudian situasi kuning apabila antrian di pelabuhan sudah penuh dan juga buffer area di Indah Kiat juga sudah penuh, maka sudah mulai kuning sehingga kita perlu pengaturan di mana diatur oleh Polres Cilegon juga. Kemudian ketika situasi merah yaitu di mana situasi antrian sudah mencapai dengan gate tol Merak. Ketika situasi merah ini, maka Ditlantas melalui Bapak Direktur akan menerapkan beberapa pengaturan. Yang pertama terkait dengan delaying system. Masyarakat diimbau agar selalu mematuhi arahan petugas dan memantau informasi lalu lintas terkini demi kelancaran dan keselamatan bersama. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak memprediksi 10 destinasi wisata di Kabupaten Lebak akan menjadi favorit bagi warga yang akan mengisi libur Natal dan Tahun Baru. 10 objek wisata tersebut yakni kawasan Baduy, Pantai Sawarna, Pantai Bagedur, Binuangen, Lereng Cibolang, dan beberapa destinasi wisata lainnya. Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak menargetkan pengunjung wisatawan di Kabupaten Lebak mencapai 61.000 wisatawan. Kunjungan wisatawan sejak Januari hingga November 2025 kurang lebih sekitar 800.000 orang. Sedangkan targetnya mencapai 1.100.000 wisatawan. Jelang liburan Nataru ya tahun 2025-2026 di Lebak ini sesuai dengan hasil survei ya kunjungan Wisman maupun Wisnus itu ada setidaknya 10 destinasi wisata yang menjadi favorit ya. Misalnya kayak semacam wisata budaya Baduy itu terpantau sekitar 58.000, kemudian Sawarna hampir 94.000 nih satu tahun ini nih sampai bulan November. Kemudian ternyata disampaikan juga data untuk Eco Club yang Citamajaya City juga tinggi. Seterusnya kolam renang, Pantai Bagedur, Binuangen, Cibolang, Lereng Cibolang ya, sampai pada musim Muda Tuli. Itu 10 destinasi itu yang terekam oleh kita kunjungan wisatanya tinggi. Faktor cuaca menjadi salah satu faktor penentu dan mempengaruhi terhadap minat wisatawan. Pihak Disbudpar Lebak sudah melakukan koordinasi untuk menyiapkan langkah mitigasi terhadap potensi-potensi yang akan terjadi. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.